Selamat datang, selamat berjumpa dengan saya di channel YouTube Kelana Sandi. Kali ini saya akan membacakan buku motivasi dan pengembangan diri yang berjudul Mindset karya Carol Dweck, PhD. Penulis buku Larry Safety. Pengantar. Suatu hari, mahasiswa mengerumuni saya dan meminta agar saya menulis buku ini. Mereka ingin masyarakat luas dapat memanfaatkan karya kami untuk membuat hidup mereka lebih baik. Sejatinya, sudah lama saya ingin melakukannya, bahkan menjadikannya prioritas utama. Karya ini merupakan bagian dari tradisi psikologi yang menunjukkan kekuatan dari kepercayaan manusia. Entah disadari atau tidak, kepercayaan ini sangat mempengaruhi keinginan dan keberhasilan kita meraihnya. Tradisi ini juga menunjukkan betapa perubahan kepercayaan dalam diri manusia yang paling sederhana sekalipun dapat memiliki pengaruh yang sangat mendalam. Dalam buku ini, Anda akan mempelajari betapa kepercayaan sederhana tentang diri Anda. Kepercayaan yang kami temukan dalam penelitian ini mengarahkan sebagian besar hidup Anda. Senyatanya, kepercayaan tersebut merasuki setiap bagian hidup Anda. Banyak hal yang Anda anggap sebagai kepribadian. Anda sebenarnya tumbuh dari mindset ini. Selama ini, mungkin banyak hal mencegah Anda memenuhi potensi yang tumbuh darinya. Belum pernah ada buku yang menjelaskan mindset semacam ini dan menunjukkan kepada khalayak cara menggunakannya. Dalam kehidupan mereka, Anda segera memahami hal-hal besar dalam bidang sains, seni olahraga, dan bisnis, dan hal-hal biasa dalam kehidupan sehari-hari. Anda akan memahami teman-teman, bos, sahabat-sahabat, dan anak-anak Anda. Anda akan mengerti bagaimana melejitkan potensi Anda dan potensi anak-anak Anda. Saya merasa tersanjung dapat berbagi penemuan dengan Anda. Di samping berisi catatan mengenai orang-orang yang berasal dari penelitian, saya melengkapi setiap bab dengan kisah, baik yang diambil dari berita-berita media maupun yang diangkat dari kehidupan pengalaman pribadi saya. Maksudnya agar Anda dapat melihat pelbagai mindset yang bekerja di dalamnya. Dalam sebagian besar kasus, nama-nama dan informasi personal telah diubah untuk menjaga kerahasiaan. Dalam beberapa kasus lain, kisah beberapa orang diringkas ke dalam satu kisah untuk memperjelas persoalan. Sejumlah pertukaran diciptakan ulang berdasarkan memori, dan saya melakukan semuanya dengan kemampuan terbaik saya. Pada akhir setiap bab dan seluruh bab terakhir, saya tunjukkan kepada Anda cara-cara untuk menetapkan pelajaran-pelajaran dalam buku ini. Cara-cara untuk mengenali mindset yang menuntun hidup Anda, untuk memahami cara kerjanya dan mengubahnya bila perlu. Ada sedikit catatan mengenai tata bahasa. Sebenarnya, saya mengetahui aturan tata bahasa yang baku dan saya menyukainya, tetapi saya tidak selalu mengikutinya dalam buku ini. Saya memulai beberapa kalimat dengan dan terapi. Saya mengakhiri beberapa kalimat dengan preposisi. Saya menggunakan kata ganti jamak mereka dalam konteks yang seharusnya menggunakan kata ganti tunggal dia. Saya melakukan ini agar tidak terkesan terlalu formal dan lebih mengalir. Dan saya berharap orang-orang yang setia dengan aturan tata bahasa dapat memaafkan saya.
Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah memungkinkan keterlaksanaannya penelitian saya dan terwujudnya buku ini. Para mahasiswa, saya telah membuat karir penelitian saya penuh kegembiraan. Saya berharap mereka dapat belajar banyak dari saya, seperti saya telah belajar banyak dari mereka. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada organisasi-organisasi yang mendukung penelitian kami. William T. Grant Foundation, National Science Foundation, Departemen Pendidikan Nasional Institute of Mental Health, National Institute of Child Health and Human Development, serta Spencer Foundation. Juga untuk teman-teman di Random House yang telah menjadi tim pendorong utama saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Webster Jones, Daniel Manaker, Tom Perry, dan terutama Caroline Sutton, editor saya. Ketertarikan Anda semua pada buku saya dan usulan-usulan Anda yang luar biasa telah menciptakan banyak perbedaan. Saya berterima kasih kepada agen saya yang hebat, Giles Anderson, juga Heidi Grant, karena telah memperkenalkan saya kepadanya. Terima kasih kepada orang-orang yang telah memberi saya masukan dan tanggapan. Terima kasih khusus saya sampaikan kepada Salman, Richard Dweck, dan Marian Peskin atas komentar-komentar mereka yang luas dan bijak. Akhirnya, saya berterima kasih kepada suami saya, David, atas cinta dan antusiasme yang memberi dimensi tambahan dalam hidup saya. Dukungan untuk seluruh proyek ini sungguh luar biasa. Karya saya membahas perihal perkembangan, dan karya ini banyak membantu perkembangan saya. Harapan saya, semoga buku ini juga memberi manfaat yang sama bagi Anda. Bab 1. Jenis-jenis mindset. Ketika saya baru saja memulai tugas sebagai peneliti muda, suatu kejadian mengubah hidup saya. Saya terdorong untuk memahami cara orang menghadapi kegagalan. Saya pun mempelajarinya dengan memperhatikan cara para siswa bergulat dengan persoalan-persoalan sulit. Suatu ketika, saya membawa anak-anak ke sebuah ruangan di sekolah, membuat mereka nyaman, kemudian memberi mereka serangkaian teka-teki untuk dipecahkan. Teka-teki awal memang mudah, tetapi teka-teki berikutnya cukup sulit. Ketika para siswa tersebut menggerutu, berkeringat, dan berusaha keras, saya mengawasi strategi-strategi mereka dan mencari tahu apa yang mungkin mereka pikirkan dan rasakan. Saya berharap ada perbedaan cara mereka menghadapi kesulitan, tetapi saya menyaksikan sesuatu yang tak pernah saya sangka-sangka. Ketika dihadapan dengan teka-teki sulit, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun menarik kursinya, menggosok-gosokkan kedua tangannya, berdecak, kemudian berteriak, "Aku suka tantangan." Seorang siswa lainnya yang tengah berusaha keras menyelesaikan teka-teki ini menatap dengan gembira dan dengan mantap mengatakan, "Kamu tahu, saya berharap ini akan memberi banyak pengetahuan." Apa yang salah dengan mereka? Saya bertanya-tanya. Saya selalu berpikir seseorang dapat mengatasi atau tidak dapat mengatasi kegagalan. Saya tidak pernah berpikir seseorang menyukai kegagalan. Apakah anak-anak ini aneh? Ataukah mereka benar-benar memahami sesuatu? Setiap orang memiliki teladan role model, seseorang yang menunjukkan jalan pada saat
terpenting dalam hidupnya. Anak-anak ini adalah teladan saya. Jelas sekali mereka mengetahui sesuatu yang tidak saya ketahui, dan saya bertekad untuk mencari jawabannya agar dapat memahami jenis mindset atau pola pikir yang dapat mengubah kegagalan menjadi karunia. Apa yang mereka ketahui? Mereka tahu bahwa sifat-sifat manusia semisal kecakapan intelektual dapat dikembangkan melalui upaya tertentu. Dan itulah yang mereka lakukan. Menjadi lebih cerdas, bukan hanya tidak takut gagal. Mereka bahkan tidak menganggap diri mereka gagal. Mereka menganggap diri mereka sedang belajar. Di sisi lain, saya menganggap bahwa sifat-sifat manusia sudah ditetapkan. Anda cerdas atau tidak, dan gagal berarti Anda tidak cerdas. Sederhana saja. Jika dapat meraih kesuksesan dan menghindari kegagalan, betapapun sulitnya, Anda adalah orang yang cerdas. Perjuangan, kesalahan, dan ketekunan sama sekali tidak menjadi bagian dari gambaran ini. Apakah sifat-sifat manusia bisa dikembangkan atau justru tak bisa diubah layaknya ukiran pada batu adalah persoalan lama. Mana dari keyakinan ini yang bermakna baru bagi Anda? Jika kecerdasan atau kepribadian Anda adalah sesuatu yang dapat Anda kembangkan, apa konsekuensinya? Jika merupakan sifat bawaan yang cenderung tetap, apa konsekuensinya? Pertama-tama, mari kita tengok perdebatan lama yang sangat sengit tentang watak manusia. Kemudian kembali ke pertanyaan, apa arti hal ini bagi Anda? Faktor terpenting yang menentukan bagaimana seseorang mencapai keahlian tertentu bukanlah kemampuan yang sudah melekat sebelumnya, melainkan usaha keras dengan maksud yang jelas. Robert Steinbeck. Mengapa manusia berbeda-beda? Sejak semula, manusia berpikir secara berbeda, bertindak secara berbeda, dan menjalani hidup secara berbeda. Cukup sekian kiranya bacaan buku kali ini. Jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe, like, dan komen supaya berikutnya bisa mengikuti atau ada info bisa langsung ada notifikasi.